Terasa udah jam 9. Antum masih semangat? Masya Allah, luar biasa. Antum pasti bertanya-tanya, ini Ustadz Izul dan Pak Kiai ini bawa siapa? Ini manusia ini datang dari mana? Tahu-tahu maju ke depan, teriak-teriak, gak perkenalan, nyuruh orang maju ke depan. Siapa? Dan anehnya, kok kita ini ikut-ikutan juga sama dia orang itu. Padahal kita belum kenal. Yes, wa'arif nafsi. Anda cepetin loh. Fokus kak. Tak ada pertanyaan lagi tentang ini. Ismi Happy Chandra. You bisa manggil saya Pak Happy, bisa manggil saya Pak Chandra. Kalau antum datang ke area Istana Bogor, nama saya adalah Chandra. Ke Istana Merdeka, nama saya adalah Chandra. Antum datang ke Trans TV, nama saya adalah Chandra. Saat siaran radio pun, nama saya adalah Chandra. Berarti, nama saya di udara adalah Chandra. Tapi antum datangnya ke area Sentul Bogor, tetangga saya manggil saya Pak Happy, Kang Happy, seperti Pak Izul bilang. Kang Happy. Kenapa? Karena saya namanya Happy. You pasti bertanya lagi, Pak Happy berarti namanya ada dua. Yes, nama saya kalau di darat Happy, kalau di udara nama saya Chandra. Jadi anak hidup di dua alam. Ayo, mau bilang apa antum? Yang kedua, antum pasti ada bertanya, Ustadz, apa Ustadz? Itu nama asli atau bukan Ustadz? Yes, itu nama asli. Anda gak percaya? Apa harus saya tunjukkan kartu nama saya di sini dan buku KTP saya di sini? Kenapa? Karena ada orang Makassar mengatakan, Pak Chandra, aku tak percaya kalau itu namamu. Kenapa namanya Happy? Ana jawab lagi, kenapa nama Ana Happy? Karena Ana terlahir, waktu lahir, brojol Ana langsung tertawa dan gak nangis. Ayo, mau bilang apa lagi atuh? Jadi setelah ini gak ada lagi pertanyaan tentang itu. Antum bilang lagi, Ustadz, apa Ustadz? Ana mau nanya lagi Ustadz. Antum bisa ngomong, semua orang semua fokus ke depan loh hari ini Ustadz. Antum setengah jam ngomong gak terasa loh Ustadz. Kok bisa sih Ustadz belajar di mana dan kapan antum pertama kali ngomong? Ana jawab lagi sekarang. Ana putra Tasikmalaya yang tahun 90-an gak bisa ngomong kayak gini. Ana anaknya pendiam. Ana kalau duduk di kelas jarang di depan dan gak pernah di tengah. Pasti paling belakang terhalang oleh semua kepala. You tahu? Saat itu hari Rabu, bulan Februari tahun 90, pagi hari 8:30, Bapak mengatakan, Chandra, nanti malam ada acara kreasi seni. Kalau bisa kamu jadi MC-nya, kamu jadi pembawa acaranya. Saya tolak, Pak. Daripada acara hancur, lebih baik Bapak kasih ke yang lain. Anakmu ini gak bisa ngomong, Pak. Bapak mengatakan, Chandra janganlah kau kaget. Ini saya kasih tulisannya. Ana dikasih skrip, tulisan 15 lembar bolak-balik. Ana lihatnya aja langsung shock. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana gua bacanya? Akhirnya apa yang terjadi kak? Panggungnya kecil malam itu. Hanya terbuat dari kayu dan bambu. Ukurannya hanya 1 meter. Ana mulai maju ke depan. Antum tahu apa yang terjadi? Saat Ana maju ke depan memegang kertas 15 lembar bolak-balik itu, terjadi di situ anak gemetaran luar biasa. Dan saat itu orang-orang melihat saya, anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6 mereka berteriak, "Woi, MC-nya turun, turun!" Ana mulai berlinang air mata di atas panggung hari itu. Waktu kelas 3 SD, Ana menangis gara-gara diteriakin anak-anak SD teman-teman saya hari itu, people. Dan saat itu apa yang terjadi? Bapak dari sekian kerumunan orang, dia langsung maju ke depan. Dari bawah panggung Bapak mengangkat jempol. Nah, ayo kamu ngomong. Dalam hati saya, enak kali bapakku ini. Bapak yang nyuruh, kita yang di depan. Di situ anak mulai berbaca. Apa yang anak baca anak? Untuk sambutan kepala desa. Allahu Akbar. Susah kan minta ampun. Ya Allah susah banget. Padahal tinggal baca. Apa yang anak katakan? Hadirin. Selanjutnya sambutan kepala desa silakan. Gara-gara anak ngomong kayak gitu. Masyarakat di desa saya semakin yakin untuk mengusir saya dari atas panggung. Mereka, aku bilang turun, turun. Akhirnya nak turun ke belakang panggung. Anak nangis di belakang panggung. Kepala desanya itu orang Batak. Dia memegang pundak Ana sambil mengatakan, hai bocah cilik, gak enak kali kau panggil aku. Aku kepala desamu di sini. Kan bisa kau katakan sambutan kepala desa dengan segala hormat kami persilakan. Kan bisa kau katakan itu, gak enak kali kau panggil aku. Ana semakin nangis gara-gara orang itu.
Saat itu anak pegang itu kertas 15 lembar bolak-balik, ada cari, aina abi, mana bapakku ini? Enak kali dia nyuruh dan gue ditinggal di sini gitu kan. Antum tahu di mana bapak saya? Bapak saya malam itu bersama ibu lagi menikmati kopi panasnya di belakang balai desa. Oh, sakit hatiku nah. Anak teriak depan, Pak, ini gara-gara bapak, Pak. Saya dimarahin manusia itu. Ini gara-gara bapak, Pak. Ini gara-gara bapak, Pak. Bapak udah menzolimi anakmu malam ini. You tahu? Itu kertas 15 lembar bolak-balik, anak lempar depan bapak ibu. Saat itu ibu langsung turun, dia ambil itu kertas dan dia mengatakan, Chandra, ibu nulis selama 1 minggu loh nak. Ibu pengen kamu tampil depan orang. Sekarang kau lempar ini kertas. Ibu pengen kau bisa tampil depan orang nak. Ibu tulis perlahan, berkata. Selama 1 minggu ibu tulis ini nak. Ibu itu menumpukan setiap kertas itu per halaman 15 lembar. Dan saat itu bapakku memeluk saya dari depan dan sambil mengatakan, nak, panggung hari ini kecil anakku. Hanya terbuat dari kayu dan bambu. Ukurannya hanya 1 meter. Antum ingat omongan bapak hari ini. Ini bukan panggungmu yang sebenarnya, Chandra. Hari ini kau hanya manggil seorang kepala desa. Tapi ingat 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Kau bukan di panggung ini lagi, nak. Hari ini kau dikucilkan sama orang, kau diusir dari panggung ini. Suaramu nanti akan dirindukan oleh orang-orang, Chandra. Anak dipeluk oleh ibu malam itu. Amini doa bapakmu malam ini. Anak amini doa bapak malam itu, people. Jadi sampai hari ini anak berdiri depan antum, di depan ribuan orang sekalipun, karena ada energi doa dari bapak dan ibu kami. Antum pun sama. Ente juga sama. Ente nggak boleh sombong. Antum merasa karena udah senior di sini nggak boleh sombong. Hormati orang tuamu, hormati gurumu, hormati kiaimu, kawan. Karena anak bisa berdiri tegak sampai detik ini, ada energi guru dan energi kiai. Percaya mana? Dan orang tua. Sekarang antum bertanya lagi, Ustadz, setelah itu antum kemana? Anak jawab pertanyaan antum. Ustadz, kok antum ngomong di depan santri, emang antum pernah nyantri, Ustadz? Anak jawab hari ini, karena itu sering ditanyakan setiap seminar. Tahun 98. Disitulah anak mulai membuka lembaran baru. Masuklah anak ke tanah ini, people. Disinilah kami belajar. Kemanapun anak pergi, anak bawa gambar ini, people. Kemanapun anak pergi, anak bawa kubah ini. Kemanapun anak pergi, anak bawa tulisan ini. Sekalipun di depannya 80% orang-orang Katolik, orang Makassar, dan dia 80% orang Katolik, dia teriak depan anak, Pak Chandra, setiap kau datang ke Makassar nih, pasti kami ikut acara Pak Chandra ini. Tapi aneh Pak Happy, ketika aku melihat gambar ini Pak Chandra, berdetak nadiku ini Pak. Kami memang bukan agamamu Pak Chandra. Dan setiap mendengar lagu ini Pak Chandra, serasa aku masuk di alam tempat itu Pak Chandra. Dia nggak bilang pesantren, dia mengatakan tempat itu Pak Chandra. Aku penasaran di mana itu. Itu non muslim nak. Dia aja berdetak nadinya. Kenapa nak katakan di depan Al-Ma'arif people? Suatu saat antum akan terlahir dari rahim Al-Ma'arif ini. Suatu saat antum akan menyebar ke seluruh titik negeri. Dan you jangan lupa bawa nama Al-Ma'arif kemanapun antum pergi. Karena antum pernah hadir di tanah ini. Karena antum pernah minum air yang ada di pondok ini. Antum pernah menginjakan tanah di alam ini. Antum pernah menghirup udara setiap belah nafas bertahun-tahun lamanya di tanah ini.
Disitulah anak belajar hidup, bukan hanya belajar akademik. Sekarang antum bertanya lagi, Pak Happy, saya penasaran Pak, mana buktinya kalau doa orang tuamu ini terkabul waktu tahun 90? Anak jawab hari ini. Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD yang gak bisa ngomong apa-apa itu? Tahun 2007 anak izin ke Kiai Syukri Ustaz di waktu itu. Anak masih ingat banget Ustaz. Anak bilang ke Kiai Syukri, Ustaz, anak pamit izin Ustaz. Kiai Syukri Zarkasi mengatakan, Chandra, 4 tahun kau tahan-tahan di pondok ini oleh saya. Anak gak pulang lama Ustaz di pondok. Anak melihat sutra antum ini jadi ingat anak waktu di pondok Ustaz. Saat itu Kiai Ana menahan-nahan, kamu jangan pulang dulu Chandra. Kamu gontor FM, gontor TV, kamu harus pegang sampai kamu punya kader. Akhirnya kami gak bisa pulang tahun 2007. Kiai Syukri mengatakan, Chandra, ini waktunya kamu berkiprah di luar. Beliau meluk Ana Ustaz, indah banget. Dan saat itu beliau mengatakan, Chandra, kalau kamu nanti jadi seorang MC, jadilah MC yang alim dan soleh. Ketika kamu nanti jadi pembicara yang alim dan soleh. Ketika kamu nanti jadi kepala keluarga yang alim dan soleh. Ada dipegang tuh di rumah barat oleh beliau. Dan anak kip kalimat itu. Akhirnya tahun 2008 anak berada di tanah ini. Antum bisa bayangkan ekspresi orang tua anak tahun 2008 ketika anak MC di istana hari itu. Antum bisa membayangkan linangan air mata ibu anak di kursi VIP saat anak bicara, hadirin yang terhormat, Presiden Republik Indonesia tiba di istana negara. Hadirin dimohon berdiri. Antum bisa bayangkan ekspresi ibu anak hari itu. Yang tulisannya 1 minggu pernah anak buang depannya. Antum bisa membayangkan bapak anak hari itu dengan pakaian yang sangat sederhana di istana. Tapi dia berlinang air matanya. Dia memeluk anak di belakang istana sambil mengatakan, anakku, akhirnya impianku terwujud. Doa bapak terkabul nak. Kau dulu dicemoohkan orang, kau berada di panggung kecil, kau sekarang di atas karpet merah istana. Anak peluk bapak dengan erat malam itu. Saat 17 Agustus, suara ini masih terngiang di istana Ustaz. Sampai kemarin 17 Agustus. Di saat 17 Agustus, pasti sering muncul di televisi dan muncul suara kayak gini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kibaran sang saka merah putih 76 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah bersada Nusantara. Pernah dengar suara itu? Disitulah anak belajar tentang dunia komunikasi, dunia public speaking. Keluarlah anak dari zona istana. Viral Ustaz 2008. Ada anak santri loh masuk karpet merah istana. Para wartawan datang, orang media datang. Mas, emang kamu dari pesantren ya Mas ya? Iya. Emang di pesantren diajarin MC ya Mas ya? Sakit hatiku. Nah, mereka mengira kalau pesantren itu hanya belajar kitab kuning. Mereka mengira kalau pesantren itu seakan-akan terpuruk dan tertinggal. Kita pun bisa masuk ke karpet merah istana. Dari santri untuk negeri, itu yang anak bawa sampai hari ini. Antum hari ini mungkin masih mungil dan polos-polos. Lihat 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Hari ini mungkin kami di istana. Tapi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, protokoler istana, MC istana bisa jadi datang dan terlahir dari pondok pesantren Al-Ma'arif hari ini. La muhal, tak ada kata yang mustahil. Dan jika ini terwujud, antum jangan lupa bahwa pondok ini kemanapun anak pergi, termasuk antum. Maka people, saat itu anak dikeroyokin orang Kak, gara-gara santri masuk ke karpet merah istana.
Saat itu Ana dipanggil oleh beberapa talent, namanya adalah voice over. Ana harus mempertanggungjawabkan tulisan yang ada di banner sana, TV voice over. Orang-orang voice over berkumpul. Mas Chandra, yang santri itu ya Mas ya? Iya. Mas mau nggak jadi voice over? Di situ Ana bingung, ya Allah apaan itu? Ana nggak tahu voice over karena di pondok Ana nggak pernah dapat mufradat namanya voice over. Apakah pernah ada kulu jamaatan voice over? Nggak ada kawan. Apa itu voice over? Anak nanya ke sana kemari nggak ada yang tahu. Mbak, maaf Mbak, saya itu belum belajar apa itu voice over. Mbak itu mengatakan, Mas, voice over itu artinya pengisi suara. Oh, anak baru tahu. Oke, berarti voice over pengisi suara. Antum juga hari ini dapat ilmu baru. Pengisi suara bahasa Inggrisnya adalah voice over. Akhirnya, anak diberi amanah, ditarik sama orang-orang ini dan masuk ke zona ini. Ketika masuk ke TV One, saat itu programmernya bilang, siap ya Mas Chandra ya, Anda langsung ketika muncul gambar, Anda langsung ngomong saja, Mbah tulisannya apa? Terserah Mas, langsung aja bebas bicara. Di situ Anda mulai bicara, antum pasti pernah mendengar ada suara seperti ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda, TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Antum sudah mulai terbuka matanya sekarang dan mengatakan, oh, ini makhluknya yang bicara. Simple loh nak, hanya ngomong TV One memang beda. Hanya 4 detik. TV One memang beda. Hanya 4 detik. Kita ini santri, brother. Ketika itu anak keluar dari ruangan, saat itu anak mau naik ojek kembali ke kosan. Finance-nya bilang, Kang Chandra jangan pulang dulu. Terima kasih udah jadi VO di TV One. Sama-sama teh, ini honornya untuk Anda. Saya cepet ambil itu amplop. Anak kan lagi nganggur. Maklum lah, lihat amplop langsung Anda ambil. Anak buka di ruang lobi TV One. Masya Allah. Hanya ngomong TV One memang beda. Hanya 4 detik loh Kak. Anak buka itu amplopnya. Allahu Akbar. Pasti antum lagi nunggu berapa dia jumlahnya nih. Pasti antum lagi nunggu berapa dia jumlahnya ini. Ketika anak buka, hadza min fadlirob. Ternyata hanya ngomong 4 detik doang Kak. Allah menggerakkan rezeki melalui lisan kami yang dhaif ini. Anak buka angkanya 27.500.000. Pasti antum kaget, apalagi aneh waktu itu. Anak tutup lagi itu amplop, anak balik lagi ke finance. Teh ini teh. Loh, kenapa Pak Chandra kurang ya? Astagfirullahaladzim, bukan kurang. Ini gimana hitungannya kok jadi besar kayak gini? Pak Chandra mohon maaf. Di production house kami hitungannya per second, per detik. 1 detiknya 7.500.000. Oh, kalau gitu gua ambil lagi amplopnya. Oh, di situ anak mulai teriak, "Ya Allah, ana uhibbu hadzal amal. I love this job. Saya suka kerjaan kayak gini. Nawa itu saya akan cari iklan yang lebih panjang dari ini." Akhirnya Allah mengabulkan. Ketemulah dengan channel-channel ini. Ustaz Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Misri, Ustaz Agung Izuhak, dan juga dengan Ustadz yang lainnya. Di acara apa? Pasti Anda pernah mendengar acara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti Damai Indonesiaku di TV One setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore di TV One. Memang beda. Pernah dengar suara itu? Itu namanya voice over. Coba sekarang antum keep. Oh iya ya, berarti santri juga bisa dong berkiprah sebagai voice over. Bisa nak. Tadi anak ngisi di pesantren Bait Tauhid, santri langsung berkemun, Pak Chandra, aku ingin seperti Pak Happy nanti, bisa nggak Pak Happy? Ahlan wa sahlan. Apalagi antum al-ma'arif people. Antum punya skill dalam dunia public speaking, announcing, ahlan wa sahlan. Ayo Kak, gabung bersama kita. Kita buktikan kepada negeri ini kalau antum pun punya talent. Antum seorang announcer yang santri, antum broadcaster yang santri, MC yang santri. Buktikan mulai nanti Kak. Keluar dari situ, bergabunglah dengan orang-orang ini. Di Trans TV ada channel, ini dia channelnya. Dan antum di rumah pasti pernah mendengar waktu itu suara ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semuanya hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Pernah dengar suara itu?
Kalau udah dipanggil Trans TV, pasti dipanggil sebelahnya. Ada channel ini. Channel apa? Antum setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, pasti pernah melihat satu tayangan ini. Iya kan? Tiba-tiba sambil antum sarapan, muncul orangnya yang muncul suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Terakhir, Ana langsung bertanggung jawabkan tulisan voice over itu. Ana diberi amanah untuk gabung bersama Daber. Bedakankah ada voice over, ada Daber? Kalau voice over mengisi suara, baca narasi. Kalau Daber mengisi suara film. Ada film, dia ketawa, Ana ikut ketawa. Dia ngomong apa, Ana terjemahkan di situ melalui lisan kita. Betul? That's Daber. Mengisi suara film apa Pak Happy? Kami mengisi suara film di film Antv, Mahabharata, Joda Akbar, dan film-film lainnya. Antum percaya atau tidak, Ana adalah orang yang gak suka dengan film-film ini. Ana adalah salah satu orang yang benci banget sama film-film ini. Ana jarang nonton dan gak pernah nonton. Kalau antum bilang, lah Pak Happy, terus ngapain diambil jadi kerjaan? Lumayan, durasinya panjang. Episodenya panjang, makanya Ana ambil. Akhirnya diambil satu tema ini. Pasti. Antum mau dengar suaranya? Mau dengar suaranya? Nanti kalau saya ke Al-Ma'arif lagi. Iya. Sekarang. Iya. Tenang, Kak, tenang. Pasti antum pernah mendengar di Antv ada karakter suara film India dan suaranya seperti ini. Antum lagi nunggu ya? Itu satu. Brother, sebentar, Ana nafas dulu. Pagi ngomong, sore ngomong, malam ngomong lagi ya. Sebentar, nafas dulu, tenang ya. Terus kan? Ustaz, 9:30 gitu Ustaz. Lanjut Kak. Enak kali kau yang duduk, aku yang ngomong. Lanjut, pasti antum pernah mendengar suara ini. Ingat Arjuna. Sebentar, belum selesai. Dia udah heboh duluan. Tuh kan lupa sampai mana tadi? Oh iya. Ingat Arjuna. Ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Yang paling susah dan paling mahal kira-kira bagian mananya? Yang paling mahal bagian ketawanya kawan. Dari 15 daber di Indonesia yang bisa tertawa kayak gitu hanya 5 daber. Ana orang ketiga. Ana pernah rekaman di Antv dari pagi sampai sore hanya ketawanya doang. Ana takut banget di situ. Jangan sampai gua keluar studio masih tertawa di situ kawan ya. Di situ Kak, ada orang Mataram bertanya, "Mas, maaf Mas, saya mau tanya Mas, itu suara kayak gitu, apakah sehari-hari ngomongnya kayak gitu?" Di situ saya istighfar. Tidak mungkin lah Kak, Ana masuk Indomaret ngomong ke kasirnya kayak gitu. Terus ngomong ke kasirnya, "Aku ingin beli odol." Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak, Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Sianan atau kasirnya takut nanti ya. That public speaking. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Yes. Bismillah. Ustazah, Ana minta Ustazah memilih 2 orang putri terbaik yang menurut Ustazah Pak Happy cocok dia bicara maju ke depan. Ustadz, Ana minta tolong, menurut antum Pak Happy, kami juga punya dari Satria Putra 2 orang dan cocok dia maju ke depan. Ana tunggu Ustadz, silakan. Ustadz, silakan tentukan. Operator sudah berikan signal untuk segmen berikutnya. Silakan.
ketika Ana saat itu dengan MC menyebut sang almarhumah. Wisudawati berikutnya, Rina Maharami. Antum tahu, ketika disebutkan nama almarhumah, sarjana anak Lok Semawe, yang maju ke depan adalah sang ayah yang hebat ini. Pakai aja sangat sederhana kawan, tapi cintanya yang istimewa. Dia berkata kepada media, Pak Happy, aku bangga punya seorang putri. Dia seorang sarjana, walaupun dia almarhumah. Dia bawa toganya ke Batu Nisan. Dia teriak di depan Batu Nisan sambil mengatakan, putriku, ini togamu. Ungkapan penyair itu deal bahwa tajriyah bimalatas tahisufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Mana buktinya? Antum bisa lihat tayangannya. Ini real 2019 bulan Februari, dan antum melihat tayangan ini dengan hati, bukan dengan mata. Kenapa anak ceritakan ini kepada antum? Biar antum berdoa. Ya Allah, tawil a'maruna. Panjangkan umur kami ya Allah. Wa a'mar walidina. Dan panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Wa a'mar mudirina. Wa asatidatina. Panjangkan umur guru kami dan kiai kami ya Allah. Biar mereka bisa menyaksikan kesuksesan antum nanti ketika antum mengangkat bendera keemasan. Kenapa anak katakan ini, people? Save di otak antum. Bahwa wujud antum hari ini, antum akan rasakan nanti di depan. Karena people, apa yang anak sampaikan hari ini pasti antum rindu pelukan ini, betul. Apalagi di saat pandemi antum jauh dari mereka. Antum rindu saat mereka dipeluk seperti ini. Karena ternyata kerinduan atas pelukan ini pernah terbukti di satu titik. Pertama adalah di kampus Universitas Haluleo, Sulawesi Tenggara. Antum melihat satu topik ini before I close it, sebelum anak tutup. Dan anak minta you fokus di 5 menit terakhir ini. Karena generasi Al-Ma'arif harus menjadi generasi yang alim dan soleh semuanya. Ini dia people. Judul yang anak sharekan hari ini kepada antum adalah Tragisnya Anak. Di menit-menit terakhir anak bicara di depan antum, tragisnya anak. Berarti kalau udah judulnya tragisnya anak, anak ini pinter. Tapi tragis, Kak. Dia anak Unhalu, kampus Universitas Haluleo, Sulawesi Tenggara. Dia keren anaknya, brother. Dia ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, cum laude, nilai tertinggi. Antum tahu, kepintaran dia ternyata tidak membentuk kesolehannya. Hari itu, Ana memberi motivasi untuk wisudawan hari itu. Lagi-lagi asisten ngasih tahu, Pak Happy, kayaknya harus nutup di acaranya Pak. Udah gak kondusif. Ada apa? Lihat ke belakang Pak. Pas Ana lihat ke belakang, Ana buka layar tirai belakang, ternyata di situ ada seorang ibu lagi diam. Dan diamnya itu adalah dalam keadaan sakaratul maut. Gara-gara apa, Nak?
Apa sakit? Bukan. Di depan ibu itu adalah anak yang tadi, anaknya sendiri, yang mana dia ketua BEM, tapi hari itu dia tega membunuh ibunya sendiri. Apakah itu anak pintar? Apakah itu anak yang alim? Kasihan ibu ini nak. Antum tahu gara-gara apa? Dia minta uang. Hanya 75.000 ke orang ini. Untuk naik PT-PT itu angkot kak. Untuk pulang ke Kolakal. Dia mintanya depan orang lain. Dia gengsi karena dirinya ketua BEM. Ibu ini ditarik ke belakang aula. Coba bertahan antum di samudra Al-Ma'arif hari ini, biar ibumu bahagia. Jangan sampai antum loncat sendiri di atas lautan dan ibumu pasti akan kecewa. Selama antum betah dan bertahan di pondok ini, ibumu pasti akan bahagia. Jangan sampai ibu ini dia dirundung kesakitan gara-gara kecewa dengan kita. Bertahan kawan, bertahan. Seperti kami bertahan 12 tahun lamanya di pondok, agar ibuku tersenyum nanti. Oke, kasihan ibu ini. Dia gak merasakan indahnya melihat anaknya pakai toga. Antum keluar dari Al-Ma'arif, yang lain bertahan. Suatu saat mereka di wisuda, antum hanya melihat dari gerbang. Ya Allah, andaikan aku bertahan di Al-Ma'arif, aku akan di wisuda seperti teman-temanku, dipeluk sama orang tuanya. Kasihan ibu ini kak. Anaknya gengsi. Anak kan ketua BEM. Bukankah ini juga terjadi di kota Yaman? Dia pengusaha yang sukses, pengusaha yang hebat. Tapi antum tahu apa yang terjadi? Dia teriak di Yaman, "Ya ahlal Yaman, wahai penduduk Yaman, siapa yang berani membantuku? Aku ingin lebih kaya dari ini." Ada segerombolan orang datang kepada dia. Kau ingin kaya? Syaratnya satu. Kau temui ibumu. Anta laqita bi ummik. Kau temui ibumu, bunuh dia dan ambil jantungnya kepada kita. Kita akan jual jantung ibumu itu. Pemuda ini dengan lugunya dia turun dari pasar. Pengusaha yang sukses ini dia lari, dia mengatakan hanya untuk membunuh ibu. Ini mudah bagiku. Apalagi mengambil jantungnya. Atau tahu? Nyampelah dia ke rumahnya. Diketuk pintu rumahnya. Ya Umayyah, iftahil bab. Buka pintunya. Ibunya lagi tertidur. Ibunya sudah sepuh nak. Sudah sepuh. Lagi tertidur. Anaknya memanggil. Dia mengatakan, anakku, ana mustaqun bik. Aku rindu kepadamu nak. Aku tak ketemu kau 2 jam. Ana mustaqun bik. Tapi anak itu menjawab dengan apa? Didorong ibu itu nak, jatuh. Dan ibu itu merintih mengatakan, apa salahku anakku? Ibu, aku ingin kaya bunda. Iya, kita berdoa kepada Allah biar kaya. Tak cukup ibu, ada syaratnya. Apa nak syaratnya? Aku harus membunuh ibu dan mengambil jantungmu. You tahu gak jawaban ibu apa? Anakku, in kana hada sa'idan lak, jika ini buat kau bahagia, bunuh ibumu hari ini juga dan ambil jantungku dan jual jantung ibumu ini. Dibunuh ibu itu. Dibunuh ibu itu di tempat dia dilahirkannya nak. Dibunuh ibu itu di tempat dia dibesarkannya, disusuinya, dan saat itu berhamburan darah depan rumah. Wa kanat
fi sakratiha bakiyah. Ibu itu meninggal, nak, sakaratul mautnya berlinang air mata. Wa kanat fi sakratiha bakiyah. Sakaratul mautnya berlinang air mata. Pemuda ini dia berteriak, ibu, aku harus mengambil jantungmu. Tak cukup membunuhmu, tapi syarat aku kaya, aku harus ambil jantungmu. Nah, diambil jantung ibunya itu. Jantungnya masih berdetak, brother. Jantungnya masih berdetak. Diambil oleh pemuda itu. Di tangan kanannya, dia lari di atas padang pasir sambil berteriak, aku akan kaya. Aku akan kaya. Dan jantungnya masih berdetak. Tapi Allah berkehendak lain. Dia jatuh. Tersandung di atas padang pasir. Dan jantungnya pun jatuh. Menggelinding. Tertutupi oleh debu dan pasir. Dia ambil jantung itu. Dia dekap di dadanya. Sambil mengatakan, ya Allah, ana la arda bihada ya Rabb. Aku tak rela melihat jantung ibuku masih berdetak. Dan tertutupi oleh debu dan pasir. Aku tak rela ya Allah. Daripada seperti ini. Lebih baik aku membunuh diriku sendiri. Tapi Allah menggerakkan jantung ibu itu berbicara. Ibu itu menjawab melalui detak jantungnya. Apa yang dia katakan? Anakku, la taqtulni marratain. Jangan kau bunuh ibumu 2 kali. Cukup aku yang terbunuh oleh tanganmu. Tapi kau lanjutkan hidupmu, anakku, agar kau bahagia. People, disaksikan oleh Ustaz. Ada Pak Kiai di sini. Mereka tak ada yang mengantuk hari ini, Ustaz. Karena dia rindu sentuhan dan cinta dari orang tuanya. Antum berlinang air matanya hari ini. Karena antum ingin membahagiakan mereka, betul. Siapa yang ingin membahagiakan mereka, katakan saya. Angkat tangan kanannya. Sekarang, sebelum saya keluar dari ruangan ini, saya minta di kertasmu kosong dan jangan kau sobek. Cepat, Kak. Anda minta 1 kertas kosong, jangan antum sobek. Dan tidak ada suara di mulutnya, hanya pena dan kertas yang akan bergerak hari ini. Tanpa suara. Lima, 4, 3. Dan buat apa kolam ini? Sebelumnya antum lihat detak jantung itu. Cepat, Kak. Antum lihat detak jantung itu. Itu adalah detak jantung orang tua kita. Yang malam hari ini pun itu lagi berdetak. Tapi doanya pun dia hadir untuk antum. Malam hari ini orang tuamu tertidur pulas. Matanya terpejam. Tapi detak nadinya dan jantungnya dia berdetak. Berdoa buat antum. Biar antum bertahan di samudra ilmu al-ma'arif ini. Tidak terlepas dari samudra ini. Antum mengikuti sang nahkoda, sang kiai. Sampai antum mengatakan, yes, we are winner, aku menang.
Dan semakin lama antum melihat detak jantung ini, saatnya antum ungkapkan melalui kertas. Apa yang harus antum katakan? Antum melihat orang ini. 2 menit saja sebelum anda mengatakan nahtatim bil hamdalah. 2 menit aja. Antum buat sepucuk surat untuk orang tua antum yang malam hari ini mungkin sudah tertidur pulas. Dan antum berjanji akan bahagiakan mereka selama antum di pondok ini. Sampai mereka memeluk antum di hari wisuda. Sampai mereka memeluk antum seperti pelukan ibu Ana di karpet merah istana hari itu. Buktikan hari ini dalam hitungan 5 mundur. 5, 4, 3, 2, mulai kan. Buat surat terbaik untuk orang tua antum malam ini. Ayo. Tak perlu antum tengok kawanmu hari ini. Cukup antum berpikir dan memikirkan dirimu sendiri dengan pena dan kertas yang antum tulis. Ayo. Doakan orang tuamu biar dia bertahan di tengah pandemi ini. Biar rezekinya berlimpah. Biar dia sehat. Biar orang tuamu panjang umur. Dan dia bisa menyaksikan kesuksesanmu nanti nak. Katakan maaf terbaikmu hari ini untuk mereka. Mungkin waktu itu pernah membentak dia. Pernahkah ibumu datang ke sini dengan keringatnya dia datang ke sini. Ketika nyampe ke sini antum marahin dia. Gara-gara lama tak menjenguk antum, antum marah-marah di gerbang Al-Ma'arif. Antum tunjuk-tunjuk ibumu hari itu. Sakit dia nak. Katakan maaf terbaik hari ini. Jangan sampai kegagalan kita mungkin karena kita pernah menyakiti orang tua kita. Wahai santri baru yang Pak Happy sayangi hari ini. Bertahanlah di pondok ini kawan. Karena anak pernah merasakan seperti antum wahai santri baru. Dengan kostummu malam ini. Dan anak bertahan sampai hari ini. Karena anak ingin membahagiakan kedua orang tua kami hari itu. Wahai santri lama. Berikan senyuman terbaik orang tuamu. Malam hari ini. Buat surat yang terbaik. Dan antum tulis dengan cinta. Bukan hanya tangan yang menulis. Karena hati antum lagi bicara hari itu. Katakan maaf terbaik. Dan antum berjanji kepada dia. Ya Allah. Panjangkan umur orang tua kami. Dan nanti aku akan membahagiakan mereka di saat hari wisuda. Insya Allah selama di Al-Ma'arif ini people. Karena di pondok. Hafathumul malaikah, dikelilingi malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Dalam hitungan 5 mundur, operator sudah memberikan signal. 4. Semakin angka ini mundur, antum semakin gak mau berhenti menulis, betul? Antum belum pernah curhat melalui tulisan, betul? Semakin angka ini mundur, antum teriak dalam hati Pak Happy, berikan saya kesempatan lebih banyak lagi untuk menulis. 4, 3, 2. Semakin angka ini mundur, antum semakin cepat menulisnya, betul? Semakin terbayang wajah orang tua antum. Dan antum ingin dia tersenyum. 1. Angkat kolamnya. Mulai. Angkat kolamnya kak. Cepat kak. Selesai nulisnya. Angkat kolamnya. Angkat kolamnya. Angkat kolamnya. Nah, udah nah. Angkat kolamnya. Sekarang 1, 2, 3.
tutup kuros saja. Buku tulisnya tutup, jangan dibaca lagi. Tutup kak, tutup kak, tutup, 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 tutup. Cukup. Wujud antum hari ini, atmosfernya sama ketika saya bicara di Latan Sari itu. 5.000 orang semua berlinang air matanya malam itu. Termasuk Al-Ustadz guru kami Kiai Haji Adrian Mafatihullah Karim. Antum pun sama, karena antum merindukan nama beliau. Rindu sama orang tua. Sekarang antum tanya lagi, buat apa surat ini Pak Happy? Antum simpan surat itu. Karena kami selalu datang ke setiap pondok, dan ketika membawa segmen ini di acara malam 20 tahun yang lalu, di satu pondok kecil di Lokna Aceh, Ustadz, santrinya 5 orang, mereka menulis surat untuk kedua orang tuanya yang sudah tidak ada karena gelombang tsunami Aceh. Dia menulis surat berlima, 5 santri itu menulis surat. Di mana anak itu sekarang? Dia sekarang menjadi direktur di Rekayasa Engineering Kalibata Timur. Saat kami datang ke kantornya, Assalamualaikum Pak Happy. Saya melihat Bapak hari ini, mengingatkan saya beberapa tahun lalu ketika Bapak datang ke pondok kami, dan kami berlima hari itu santrinya, kami menulis surat. Pak Happy, surat itu masih ada. Karena Pak Happy mengatakan, jaga surat itu sampai kau sukses. Surat itu masih ada Pak Happy. Dia bawa surat itu dari lokernya dan dia kasih. Ya Allah, itu surat yang tertulis seperti antum menulis surat malam ini. Dan percaya atau tidak, yang membuat dia sukses karena dia selalu diingatkan oleh surat itu. Oh iya, aku sudah ikrar di depan kertas putih ini untuk orang tua. Aku akan bawa kertas ini kemanapun antum pergi. Putra, 1, 2, 3. Putra, silahkan berdiri. Mulai. Tanpa suara. Boleh stand up berdiri tanpa suara. Simpan semua di tangannya, simpan di bawah lah, simpan. Yo. Tanpa suara, fokus ke depan. Nah. Dalam hitungan 5 mundur, semua fokus ke depan. 5, 4, 3, 2, 1. Putra, semuanya fokus ke depan. Lihat anak di sini, Kang. Dalam hitungan 1, 2, 3, tarik nafasnya. 1, 2, tarik nafasnya. 4, 5, 6, lepaskan dari mulut Anda. Tenang. 1, 2, 3, tarik nafas lagi dan tahan. 4, 5, 6, lepaskan kembali. Tenang, Kak. Terakhir, Kak, terakhir. Tarik nafasnya. 1, 2, 3, 4, 5, lepaskan kembali. Tenang. Silakan duduk kembali. Oke. Masya Allah. Antum solihun kullun. Putri, stand up please. Antum harus netral kembali hari ini. Sebelum kita keluar ruangan ini, people. Dalam hitungan 5 mundur. Cepat, nah. Biar antum pun biar rileks hari ini. 1, 2, 3, tarik nafasnya, people. 4, 5, 6, lepaskan dari mulut Anda dengan perlahan. Sekali lagi, 1, 2, tarik nafasnya. 4, 5, 6, lepaskan secara perlahan. Cukup. Silakan duduk kembali. Yes. Sebentar. Ana harus tanggung jawab nih, Ustazah. Ya, Ustazah, ya, Ana harus tanggung jawab. Ustaz, Ana harus tanggung jawab, Ustaz. Kak, pertanyaannya, kenapa antum di menit terakhir Ana di sini, antum banyak yang menangis? Terus antum teriak, itu gara-gara Pak Happy sih. Pak Happy ceritanya kayak gitu. Ya udahlah, Ustaz, otomatis kita auto, Ustaz. Padahal jawabannya bukan itu.
Kalau Anda munculkan gambar ini kembali ke awal, 1, 2, 3, cukup di sini. Kenapa antum banyak yang menangis, putra atau putri? Karena Ana ngomongnya lebay banget kayak tadi. Padahal Ana lagi ngasih contoh storytelling itu kayak gitu. Kalau bercerita harus kayak gitu. Orang yang mendengar masuk ke dalam cerita itu. Antum seakan-akan ada di Unhalu, antum seakan-akan ada di Kendari, antum masuk seakan-akan lagi megang jantung itu. Sampai batuk. Ana lagi ngasih contoh, brother, kalau cerita itu harus kayak gitu. Terus kenapa Pak Hepik kami jadi nangis kayak gini? Karena 97% cara ngomong Ana itu powerful depan antum. Sisanya 3% adalah isi pembicaraannya. Yang membuat antum terhipno. Semua loh Kak, tatapannya ke depan, berlinang air mata, antum habis itu, antum tertawa lagi. Karena Ana bermain hipno audience. Sekarang isinya sama, cara ngomongnya yang beda. Nih, perhatiin Kak, lihat di sini Kak. Judulnya sama, gambarnya sama, musiknya sama, cara ngomongnya yang beda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya punya cerita ya. Dulu kan saya pernah ke Kendari. Nah, ini orangnya. Nah, ini kan orang Kendari ya. Itu ya Allah, dia itu pinter banget ya. Habis itu tapi ya gitulah, tragis lah. Antum tahu gak tragisnya apa? Jadi kan gini. Tahu gak? Dia bunuh ibu loh. Jadi ibunya dibunuh, dia kan minta uang tuh 75.000 nggak dikasih. Dibunuh ibu itu. Kan tega banget ya. Ini orangnya, nih. Nah, ini orangnya, ini ibunya nih. Nah, ini ibunya. Ini ibunya dibunuh habis itu ya. Nah, itu kan pernah terjadi. Dulu kan di Yaman juga sama. Musiknya sama, Kak. Tapi cara ngomongnya yang beda. Ini kan orang Yaman ya, tahu nggak? Ini pinter, tapi nggak bener. Dia bilang teriak, hei, ada yang bisa bantu nggak? Aku pengen loh jadi orang kaya. Ada. Sini. Gimana kalau kamu bunuh ibu? Ya udah, aku bunuh deh. Datang ke rumahnya, ketemu sama emaknya. Anakku kemana aja? Dari pasar, Bu. Bu, aku pengen kaya. Gampang. Nanti aku minta sama Allah. Nggak cukup, Bu. Syaratnya satu. Apa? Gimana kalau hari ini aku bunuh ibu? Ya udah, bunuh aja. Nih, ambil jantungku ini nih. Pasrah gitu kata dia. Diambil jantung. Nah, kalau Anda ngomongnya kayak gitu, antum pun tertawa. Tapi kalau Anda ngomongnya kayak tadi, kasihan ibu ini. Nah. Ketika anaknya sudah memanggil, ibu ini pasti akan datang. Tuh, nangis lagi antum. Jadi anak lucu lihat wajah ente hari ini. Yang cowok juga sama. Tadi masih nangis, habis itu tertawa, habis itu nangis lagi. Makhluk seperti apa ada ini hari ini ya? That public speaking. Bukankah orang Aceh juga pernah bilang, dia dengan kostumnya dia teriak depan korban tsunami Aceh. Ayu al-ikhwah, ana min Arabi. Dia lahir dari Arab, tapi lama di Aceh. Dia ngomong bahasa Arab depan korban tsunami Aceh, yang mereka nggak paham bahasa Arab. You tahu ngomong dia ngomong apa? Ahibati fillah. Ismul isyarah. Hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Ahada kitab? La. Bal hadhihi kurrasa. Kitabun kitabani kutub, masjidun masjidani masajid, baitun baitani buyutun. Antum tertawa karena antum paham. Orang Aceh hari itu banyak yang menangis. Anak tanya orang itu, kenapa kau nangis? Pak Chandra, apa aku bilang kalau dia udah ngomong bahasa Arab, kami menangis Pak Chandra. Dan ngomongnya aja udah kayak gitu Pak Chandra. Kau tahu apa yang dia katakan? Aku memang gak tahu Pak Chandra. Tapi dari cara dia ngomong, aku yakin dia lagi ngomong tentang dahsyatnya tragedi tsunami Aceh hari itu.
Jadi orang terhipno dengan gaya bicaranya. Seperti saya hari ini menghipno Anda dengan storytelling yang membuat Anda tumpah hari ini. Ustadz, go Ustadz hari ini. Mereka nangis tertawa lagi. Ana khawatirnya satu. Ana udah kasih jok lagi, ente gak tertawa. Khawatirnya ente turun ke tangga, itu linangan air mata masih ada. Dan matanya udah gak berbentuk mata manusia lagi gitu. Ih, itu susah loh Ustadz balikin kayak gitu lagi Ustadz. Itu perjuangan banget ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini, people. Pas nak, udah 10:30. Saatnya saya harus close. Antum juga harus istirahat. Dan Anda juga harus kembali sekarang menuju ke pondok yang lain. Persiapan besok pagi. Dan setelah itu kembali ke Istana Bogor besok siang. Saatnya untuk pamit. Dan Anda pamit ya nak ya? Apa mau lanjut lagi? Nanti Ustadz ya kita lanjutkan lagi. Nanti kalau Pak Kiai dan Ustadz Izul udah bilang Pak Happy kesini lagi sama santri-santri, nanti Anda kesini lagi. Yang penting Anda doakan antum sehat dan panjang umur semuanya. Nanti Anda akan ketemu orang tua antum katakan, Bu, ada salam dari Pak Happy Chandra. Yang dia lahirnya itu nggak pernah nangis, Bu. Dia itu Happy Chandra. Salam dari Pak Happy. Karena pesan Ana adalah satu, don't stay alone. Jangan merasa sendiri. Antum punya kiai, antum punya ustadz, antum punya ustadzah. Antum harus seperti motor-motor ini. Tidak ada yang saling tabrakan satu sama lain. Mereka senada, mereka seirama. Tidak ada yang saling bersenggolan. Tidak ada saling menjatuhkan. Indah banget dipandang mata. Antum lihat motor ini. Tidak ada yang saling bersenggolan. Tidak ada yang saling menjatuhkan. Semuanya harmoni, senada, seirama, dan elok dipandang. Ini adalah bukti bahwa harmoni itu indah, kawan. Ini sebuah bukti bahwa semangat baru harus berubah. Oke. Nah, itu Ustadz obatnya. Jadi akhirnya, gara-gara motor tadi, ente udah lupa sama surat yang tadi. Apa? Oh masih ingat? Masih ada suratnya? Kalau antum orang yang benar-benar menjaga surat itu antum akan jaga, antum simpan, dan akan ingat sampai kapanpun. Siap? Siap. Antum siap bertahan di pondok ini? Siap. Bahagiakan orang tua siap? Siap. Kalau suatu saat antum melau lagi, lihat surat itu, oh iya, aku sudah ikrar. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Saatnya saya mohon pamit. Tidak perlu berusaha keras menjadi lebih baik orang lain. Cukuplah berusaha keras menjadi lebih baik dari dahulu. Saatnya saya pamit dari depan antum semuanya. Dan terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk Al-Ma'arif hari ini, people. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih untuk Ustadz, semua yang sudah hadir. Ustazah, terima kasih sudah nemenin kami hari ini. Pak Kiai, Ustadz Izul, sampaikan salam kami untuk seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ma'arif. Setelah ini mohon izin dan mohon doa dari antum, kami akan kembali ke titik kota lain. Dan salam hormat untuk generasi berkarakter bagi umat. Antum kalau ingin tanya jawab nanti, anak kasih nomor handphone tapi khusus untuk antum. Ya, kontak personnya akan anak munculkan saat lagi. Sekali lagi, angkat tangan kanannya Wahid Isnani Salasa. Kepalkan Wahid Isnani Salasa. Getarkan Nusantara dengan takbir antum semuanya. Takbir. Nusantara merindukan takbir antum. Takbir. Pak Agung kesana, Pak Kiai. Assalamualaikum, saya Happy Chandra, MC Istana Negara Republik Indonesia. Bangga hari ini bertemu dengan ratusan santri dan santriat yang berada di Pondok Pesantren Al-Ma'arif Serang, Banten. Dan pastinya mereka adalah generasi-generasi yang mutakhalik bi akhlaqin karimah, didampingi Pak Kiai, para asatidz dan ustadzah. Dan kami yakin
Pesona santri akan hiasi langit Nusantara yang terlahir dari Pondok Pesantren Al-Ma'arif. Yuk teman-teman yang di belakang kami, angkat tangan kanannya hari ini dan kepalkan. Nusantara merindukan the power of takbir antum semuanya hari ini. Takbir! Takbir! Barakallahu fikum wa jazakum khairan. Ana Happy Chandra dari Al-Ma'arif Serang, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tepuk tangan untuk kita semua. Baik.